Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua selamat mendapatkan rahmat dan barokah. Saudara-saudara sekalian, prinsip kehati-hatian dalam kehidupan sehari-hari. Asalnya prinsip kehati-hatian itu ada di akuntansi, di mana prinsip kehati-hatian itu mengakui hati-hati dalam mengakui pendapatan dan aset yang dimiliki. Jadi pendapatan kita dan asetnya yang kita punya itu hati-hati menilainya dan melebih-lebihkan ya, kewajiban dan beban. Jadi kalau kita punya pendapatan, itu pengakuannya harus hati-hati. Kita mengakui kekayaan kita itu juga seminimal mungkin. Tapi kalau kita punya kewajiban, biaya operasional, angsuran, dan lain sebagainya, itu harus dilebih-lebihkan. Bukan bayarnya loh ya, tapi perhitungannya dan pembayarannya, pencatatannya. Jadi pendapatan itu diakuinya secara hati-hati. Kalau kita gajinya 5 juta gitu ya, itu netnya berapa sih gitu. Kan ada penghasilan bersih, ada penghasilan kotor. Jadi dari penghasilan 5 juta itu kan ada potongan-potongan itu. Itu dibersihkan dulu, zakatnya berapa, pajaknya berapa, mungkin ada angsuran di kantor gitu. Itu netnya berapa, misalkan netnya 4 juta ya, yang namanya disposable income atau pendapatan yang benar-benar bisa dipakai itu kan 4 juta, bukan 5 juta gitu. Itu maksudnya pengakuan pendapatannya itu sekecil mungkin. Bila perlu mungkin Anda anggap 3 juta aja atau 3,5 juta. Nah yang setengah juta itu langsung potong masuk tabungan. Udah, saya nggak mau tahu, pokoknya potong masuk tabungan. Itu namanya hati-hati dalam mengakui pendapatan. Kedua, ini yang kadang-kadang sering terjadi. Bonus akhir tahun. Mungkin berikutnya adalah THR kayak gitu. Itu jadi sebelum bonus itu diterima, itu Anda belum pulang, istri di rumah udah geger, bapak mau dapat bonus, dan anak-anak sudah merencanakan mau beli HP, mau beli ini, mau beli itu. Jadi silent lah, karena bonus itu adalah bukan pendapatan rutin, bukan pendapatan yang bisa dijaga ke bahasa Jawanya itu, bukan pendapatan yang bisa diandalkan, bisa dapat bonus bisa enggak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk aset atau kekayaan itu juga jangan ditinggikan atau sesuai harga pasar, jangan. Itu didiskon, dipotong. Misalnya Anda punya rumah seharga 1 miliar. Ini saya belinya 1 miliar, Pak. Apalagi ini udah 10 tahun. Kan harganya naik. Kira-kira ya 1,1 miliar lah. Nah, itu nilailah dengan hati-hati. Jadi akuilah dengan yang ada yang namanya nilai jual cepat. Jadi kalau harganya 1 M, dijual cepat lakunya berapa? Paling 750, cepet gitu loh. Karena kalau 1 M lakunya mungkin 2 tahun, Pak. Jual rumah itu lama. Tapi kalau butuh uang cepet kan hanya 750.
mobil. Mobil ini kalau masih ngangsur, itu bukan harta kita, itu hartanya bank, karena BPKB-nya masih di bank atau di leasing gitu. Nah, sementara yang di sisi kewajiban dan beban itu adalah di kewajiban-kewajiban angsuran, utang, dan beban-beban biaya rumah tangga, sanggup anak-anak, istri. Itu Anda hitung dalam pikiran Anda. Itu adalah selalu naik. Biaya itu selalu naik. Jadi jangan Anda remehkan biaya itu, diminta istri ngirit, anak ngirit. Itu jangan. Jadi kita cadangkan sebesar mungkin. Sehingga total antara pendapatan dikurangi biaya itu kita menjadi nyata, real. Sisanya berapa itu? Itu yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian. Ya. Jadi gaya hidup juga harus jangan mengikuti pendapatan teman-teman. Apalagi kebiasaan kita ya, orang-orang di kampung kita lah, semua kita tahu semua lah. Ya. Belum naik gaji, itu orang rumah udah geger. Bapak mau naik gaji gitu. Belum naik gaji itu daftar pembelian sudah dibuat oleh anak-anak dan istri. Kalau bisa yang namanya gaya hidup itu diturunkan, Pak. Karena yakin aja, ini gaya hidup ini nggak ada ujungnya. Seberapapun nggak cukup. Jadi saya lihat gini, kenyataan di masyarakat ya. Orang yang belum pernah kaya itu cenderung suka pamer. Jadi kalau punya barang mewah sedikit dipamer-pamerkan. Sementara orang yang udah lama kaya, ya kan, itu malah hartanya diumpet-umpetin. Tujuannya apa, Pak? Kalau dia pamer harta, maka orang pajak itu datang, Pak. Sementara orang yang ingin kaya itu malah pamer-pamer barang-barang mewahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.